Masih ada parimahita asa urang alang bogasna bersama benahi dan lanjutkan pembangunan. Toba majuin man pasti menang. Dari arah jembatan Juara Monang Balige kita menuju arah ke Sibulele ya, Sibulele Tapubolon. Video ini diambil tanggal 30 Oktober 2020 tepat pada hari Jumat. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kita saat ini dari arah Balige menuju arah spot wisata Pantai Lumban Bulbul dan Sibola Hotang. Kita mau memberitahu seperti apa infrastruktur jalan menuju tempat wisata itu ya. Ini sudah Sibulele, kita masuk arah ke kiri. Ya, jadi kita masuk dari arah Simpang Sibulele, seperti ini jalannya. Jalan ini mulus. Ini diperbaiki oleh Pemkab Toba untuk memperbaiki akses jalan menuju spot wisata Sibola Hotang dan Pantai Lumban Bulbul. Menjadi kendala memang ya, kalau mesti diperluas jalan ini dibutuhkan pembebasan lahan lagi ya, rumah sama sawah-sawah yang ada di sekitar Sibola Hotang ini. Ya, jalannya yang dari Sibulele ini bisa tembus ke arah Pelabuhan Balige ya. Jadi mengikuti pinggir pantai, jalan ini bisa tembus ke arah Pelabuhan Balige. Kita mau lihat seperti apa ya. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus yang belum pernah ke daerah Pasir Putih Lumban Bulbul, nah ini jalannya yang sedang saya tunjukin ini. Dari jalan ini sebelah kanan itu nantinya akan bisa mungkin ke belakang itu Hotel Labersa, Hotel Labersa Tapubolon Balige. Hotel Labersa sendiri hotel bintang 4 ya, baru diresmikan sekitar akhir Desember tahun 2019. Pemilik daripada Hotel Labersa adalah HW Hutahayan, Bapak Harangan Hutahayan, pengusaha sukses di bidang perhotelan, perkebunan, dan juga pabrik tapioka PT Hutahayan.
Kemungkinan besar sawah-sawah yang di pinggir jalan ini cepat atau lambat nanti bisa beralih menjadi bangunan, karena memang arah ke pantai Lumban Bulbul ini termasuk tanah darat atau tanah kering itu nggak terlalu banyak, sehingga bangunan-bangunan baru itu sawah-sawah ini yang ditimbun menjadi bangunan baru ya. Itulah dampak dari suatu pembangunan, jadi harus ada yang dikorbankan ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di depan sudah pantai Sibolahotang. Pantai Sibolahotang ini juga sudah mulai dirapikan, diperbaiki ya. Di sini sudah banyak mulai berdiri restoran. Ke sebelah kanan tuh Batio Cafe and Resto, dari sana bagus ya, itu menunya menu Nusantara nasional ya. Ini ada hotel di sebelah, ada Lagos ya, Lagos Cafe juga di hotel ini. Ya, kalau pantai Sibolahotang ini sudah beberapa kali saya upload di video. Nanti coba saya videokan lagi ya. Tetapi ini khusus kita mau cek dulu jalan, kita mau cek jalan dari antara Sibolahotang, Lumban Bulbul hingga ke Pelabuhan Baligi. Ya, jalannya bagus. Yang diperlukan adalah perawatan rumput-rumput yang di kiri kanan ini ya. Tentunya ini bisa dikerjakan oleh desa dan warga di daerah Sibolahotang, Lumban Bulbul. Dan sebagai informasi juga bagi para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di sini sudah banyak berdiri homestay ya. Beberapa bulan yang lalu saya berbincang dengan para pemilik homestay. Kalau nggak salah di sini termasuk murah ya, murah homestaynya. Ini bisa 150.000 atau 200.000 per malam, itu tergantung daripada para pengunjung bisa memberikan lebih atau tidak, tetapi mereka tidak membuat mahal. Artinya kalau pengunjung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para pemilik homestay, ya mungkin memberikan lebih ya, memberikan lebih ya. Seperti itu tukang parkir memberitahukan ke pantai Lumban Bulbul parkir ya. Jadi itu tadi sebelah kanan ini, sebelah kanan ini pantai, sebelah kanan ini pantai Lumban Bulbul. Parkir juga bisa masuk dari kanan. Jadi kalau juga banyak ini ke kiri juga bisa parkir ya, kalau rame banget lah. Ya, video kali ini spesial hanya mengambil jalan yang dari arah Sibulele berkeliling menuju arah Baligi. Berkeliling menuju arah Baligi. Yang perlu dimaksimalkan sebenarnya adalah kesadaran warga di sekitar pantai Danau Toba ini ya, agar mereka sadar bahwa pariwisata bisa dijadikan sebagai salah satu sektor ekonomi. Jadi pariwisata itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan
Ya, di pinggir-pinggir danau ini sudah banyak berdiri warung-warung kopi, tapi menurut hemat saya belum maksimal di desain. Contohnya masih ya katakanlah asal-asalan ya, seperti warung kopi apa adanya ya. Yang perlu dimaksimalkan adalah pemerintah atau stakeholder atau BPODT harus membina mereka ini agar menjadi katakanlah penjual kopi shop yang bagus, yang punya brand gitu. Jangan asal diberdirikan gitu. Ini pembuatan kapal ini, galangan kapal. Kalau bisa jangan asal diberdirikan gitu. Yang terjadi asal dibikin warung kopi gitu. Saya berapa kali temui di tempat-tempat wisata ya, pelayannya juga kadang opung-opung ya. Kita bukannya nggak apa gitu loh, nggak menghargai opung-opung gitu, tetapi kadang dari segi pelayanan tentu itu kurang maksimal ya. Yang kita harapkan pelayan-pelayan di kopi shop itu adalah generasi-generasi milenial. Mereka juga harus diajarkan apa namanya itu, jangan malu lah jadi wira swasta misalnya ya. Kebanyakan orang Batak itu masih malu untuk dagang, terutama orang-orang yang masih lahir di kampung ini. Mereka sudah merantau sih, mereka udah mulai paham kopi shop seperti ini gitu. Udah paling tidak udah pernah melihat ya. Oke. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, tadi jembatan yang Juara Monang, sungainya tembus ke sini nih. Ya, ini jembatan yang tadi. Jadi kita cuman berkeliling doang. Ini sudah pinggir danau ya, kita berkeliling doang ya. Inilah jalan yang menghubungkan tadi Sibulele Tapu Bolon hingga ke arah arah lapangan Sisingamangaraja Balige. Sudah di dekat pasar pelabuhan ini hari Jumat tanggal 30 Oktober ya. Di sini pasar atau onan itu hari Jumat. Jadi ini tepat pada hari pasar atau onan Balige ya. Ya, di daerah Toba ini infrastruktur jalan sih sudah mulai layak. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bagaimana setiap masyarakat menjaga, memelihara, ya paling tidak mengatur lah bagaimana caranya agar bisa lebih rapi, agar bisa lebih bersih jalan-jalan yang di depan ini. Ya, kita berkeliling dari arah Sibulele tadi, jembatan Juara Monang menuju arah kota Balige. Jadi ini sudah kota Balige. Barusan kita melewati lapangan Sisingamangaraja. Kita mengarah ke pusat kota Balige ya. Kita mau lihat seperti apa. Ini tepat hari Jumat, jadi ini onan kita cek posisi di pinggir jalan ya, kalau hari Jumat. Ya. Kalau hari Jumat beginilah, pasar itu masuk ke tengah jalan ya, jadi jalan ini dipakai untuk jualan di kiri kanannya. Jadi jalannya satu arah. Ya, kalau hari Jumat seperti ini. Hari Jumat seperti ini jualan. Ini datang dari berbagai
tempat ya yang jualannya ini seperti pasar tumpah kalau di daerah Jawa. Artinya pasar ini hanya setiap hari Jumat kalau di daerah ini, di jalan ini. Lain kalau di dalam Balerong Balige ya. Ya, yang di sini nih paling hari Jumat doang. Ya, segala macam rupa jualan ada di tempat ini. Betul-betul pasar rakyat ya. Kalau hari Jumat itu betul-betul pasar rakyat. Ya, jadi seperti ini. Ini suasana hari Jumat. Suasana hari Jumat pasar. Kita melewati para pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya. Ya, beginilah pasar hari Jumat di daerah Balige. Ya, pasar Balige ini sendiri salah satu pasar yang terbesar di Toba ya. Jadi kalau hari Jumat seperti ini nih, tiap hari Jumat ya tumpah ruah seperti ini nih. Dari berbagai daerah datang membawa hasil panennya ya, datang membawa hasil peternakannya. Ya, video ini saya buatkan khusus spesial melihat Balige ya, Balige persis di hari Jumat dari jalanan ya. Jadi jalannya seperti apa di hari Jumatnya seperti ini. Nah, ini pasar Balige, pasar Balerong. Seharusnya yang lebih ramai pasar ini ya, tetapi ya biasa masyarakat itu seperti itu, masih berharap ya lebih murah di pinggir jalan gitu ya. Nah, justru di pasar yang sudah tetap itu nggak serame belakang tadi ya, nggak serame di belakang tadi ya. Kota Balige tepat pada 30 Oktober 2020. Beginilah keadaan kondisi pasar Balige pada hari Jumat. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, tadi rute yang saya bawa itu adalah mengelilingi jalan yang berputar mengelilingi Balige ya, yang arah dari Juara Monang menuju arah Sibulele menuju arah pantai Sibola Hotang menuju arah pantai Lumban Bulbul, lalu masuk ke arah pelabuhan Balige, lalu masuk ke arah kota Balige, ke arah pasar. Itulah gambaran Balige di hari Jumat 30 Oktober 2020 ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi yang rindu Balige di hari Jumat, tadi sudah saya kasih gambaran sedikit seperti itulah Balige di hari Jumat. Jangan lupa like, comment, share video-video Thomson Sirus. Dari Balige, YouTube channel Thomson Sirus memberikan laporan, memberikan informasi kepada Anda semua. Terima kasih. Horas.